Hai teman-teman, kali ini perkenalkan nama saya Jonathan Kardianistorus, kelas Sistem Informasi SI6 dan semester 1. Kali ini saya ingin membahas yaitu ilmu kedokteran dalam kaitannya dengan penciptaan manusia dalam Al-Quran. Nah, kenapa saya ngambil materi ini? Karena saya tertarik dengan penjelasan bahwa di Al-Quran itu terperinci tentang dari mana pembentukan manusia dan asal-usul manusia, dan juga terperinci dalam hal dari mulai sperma hingga manusia yang utuh. Nah, pendahuluan, kita masuk yang pertama, yaitu pendahuluan. Salah satu tema sains yang banyak disebutkan dalam Al-Quran adalah mengenai proses penciptaan manusia. Hal ini menjadi sangat menarik untuk dikaji karena penjelasan Al-Quran yang turut berabad-abad dahulu ternyata memiliki keselarasan yang menakjubkan dengan ilmu kedokteran modern saat ini. Bab ini akan menguraikan bagaimana Al-Quran menjelaskan biologi manusia mulai dari asal penciptaan, fase janin, hingga masa penyusuan. Masuk kita ke pembahasan. Yang A. Asal muala penciptaan manusia. Al-Quran mengajarkan manusia untuk merenungkan asal-usul kejadiannya. Secara garis besar, terdapat perbedaan antara penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa, dengan manusia keturunannya, yaitu kita sekarang. Pertama, penciptaan langsung dan keturunan. Nabi Adam dan Siti Hawa diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah, sedangkan manusia keturunannya, termasuk kita saat ini, diciptakan melalui proses biologis, yaitu dari air mani atau sperma dan sel telur. Yang kedua, proses biologis dari air mani. Al-Quran menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari air yang dipancarkan, yaitu air mani atau sperma. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surah At-Tarik ayat 5-7. Maaf, tadi aku sendawa. Maka yang berbunyi, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah ia diciptakan. Ia diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar dari antara tulang subbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Yang ketiga, penciptaan berpasangan. Dalam ayat lain ditegaskan bahwa dari air mani inilah Allah menciptakan manusia berpasangan, laki-laki dan perempuan. Hal ini termaksud dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 45-46 yang berbunyi, dan bahwasanya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita dari air mani apabila dipancarkan. Yang keempat, tahapan awal pembuahan atau yang disebut adalah segumpalan darah. Setelah pembuahan sel telur oleh sperma, fase medis selanjutnya adalah terbentuknya gumpalan di dalam rahim. Al-Quran menyebutkan fase ini dengan istilah al-laq, segumpalan darah. Sesuai ini disebut dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 2 yang berbunyi, dialah telah menciptakan manusia dari segumpalan darah. Tujuan akhir dari proses reproduksi biologi ini adalah agar manusia memiliki keturunan, yaitu nasab dan hubungan kekeluargaan musyaharah untuk memakmurkan bumi sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 54. Masuk ke bagian B, tahapan pembentukan janin dalam rahim. Al-Quran memberikan rincian kronologis yang sangat spesifik mengenai perubahan bentuk janin. Ilmu kedokteran modern mengetahui tahapan ini sebagai fase embriologi. Pertama, fase pencampuran, nutfah amsyaj. Manusia diciptakan dari setetes mani yang bercampur nutfah amsyaj
yang ditafsirkan sebagai pertemuan sel sperma dan sel telur, tujuannya adalah untuk menguji manusia. Tersurat dalam Quran Surah Al-Insan ayat 2. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur, yang kami hendaki mengujinya. Dan kami hendak mengujinya. Kedua, kronologi lengkap perkembangan janin. Penjelasan paling rinci mengenai urutan pembentukan organ tubuh terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah saripati tanah, sulamintin, yaitu awal mula unsur pembentukannya. Yang kedua adalah nutfah. Saripati tersebut dijadikannya menjadi air mani. Yang ketiga adalah alaqah, air mani berubah menjadi segumpalan darah. Mujhad, segumpalan darah berkembang menjadi segumpalan daging. Dan yang kelima adalah izam. Dari daging tersebut terbentuklah tulang belulang. Gimana kalau gini? Urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah awal mulanya unsur pembentukan, yaitu adalah saripati tanah. Kemudian saripati tersebut dijadikannya menjadi air mani. Air mani berubah menjadi segumpalan darah. Segumpalan darah berkembang menjadi segumpalan daging. Dari daging tersebut terbentuk tulang belulang. Tulang belulang tersebut kemudian dibungkus kembali oleh daging, yaitu bisa disebut dengan otot. Allah menjadikan makhluk dalam bentuk yang lain, yang bisa kita ibaratkan sebagai manusia yang sempurna. Ayat ini menjadi bukti kuat bahwa Al-Quran sangat ilmiah karena menjelaskan tahapan demi tahapan dari gumpalan darah hingga menjadi manusia utuh. Masuk kita ke bagian C, yaitu pemeliharaan janin dan dalam rahim. Selama proses pembentukan tersebut, janin membutuhkan tempat yang aman untuk tumbuh. Al-Quran menggambarkan rahim ibu sebagai tempat yang sangat kokoh dan terlindungi. Yang pertama, tempat yang kokoh. Apa yang dimaksud dengan tempat yang kokoh? Yaitu karain makin. Setelah pembuahan, nufah disimpan di tempat yang kokoh, yaitu rahim. Istilah ini menggambarkan perlindungan fisik rahim terhadap janin. Tertulis dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 13. Kemudian kami jadikan saripati itu dalam tempat yang kokoh. Yang berartian, kemudian kami jadikan saripati itu, yaitu sperma tadi, yang disimpan dalam kurung, dalam tempat yang kokoh, ya dalam kurung, yaitu rahim. Waktu yang ditentukan, yang masuk ke bagian 2, yaitu waktu yang ditentukan. Janin berada di dalam rahim bukan selamanya, melainkan hingga kadar atau waktu yang telah ditentukan. Bisa kita ibaratkan masa kehamilan 9 bulan atau sesuai kehendaknya. Itu tertulis dalam Quran Surah Al-Mursalat ayat 20-23. Yang berbunyi, bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, kemudian kami letakkan dia di dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim, sampai waktu yang ditentukan. Masuk kita ke bagian D. Penentuan jenis kelamin bayi. Salah satu misteri kehamilan yang dinanti-nanti orang tua adalah jenis kelamin bayi. Dalam pandangan Al-Quran, pembentukan rupa dan jenis kelamin adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, pembentukan rupa sesuai kehendak Allah. Allah membentuk janin di dalam rahim sesuai dengan kehendaknya. Apakah akan menjadi laki-laki atau perempuan? Tampan atau cantik? Itu tertulis dalam Quran Surah Ali Imran ayat 6. Yang berbunyi, dialah yang menentukan kamu dalam rahim sebagaimana yang dikehendakinya. Ke bagian 2, pengetahuan Allah meliputi kandungan.
Hanya Allah yang mengetahui secara pasti apa yang dikandung oleh setiap perempuan. Apakah kandungan itu sempurna atau kurang, bertambah atau berkurang. Tertulis dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 8 yang berbunyi, Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Kita masuk ke bagian E, lahirnya bayi dan perkembangan indera. Setelah masa kandungan selesai, manusia lahir ke dunia dalam keadaan lemah dan tidak berilmu. Yang pertama yaitu kondisi awal kelahiran. Manusia dikeluarkan dari perut ibunya dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dalam artian berpengetahuan kosong. Yang kedua, anugerah indra, yaitu alat belajar. Untuk memungkinkan manusia belajar dan memahami dunia, Allah memberikan bayi dengan 3 perangkat utama. Yang pertama adalah pendengaran, yang kedua adalah penglihatan, yang ketiga adalah hati dan akal. Pemberian ini bertujuan agar manusia bersyukur kepada penciptaannya. Tertulis dalam Quran surah An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan tidak memberikan kamu dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Kita masuk ke bagian F, yaitu fase penyusuan. Bagian terakhir, yaitu laktasi. Tahap terakhir dalam siklus awal kehidupan manusia yang dibahas dalam bab ini adalah penyusuan. Ilmu kedokteran dan Al-Quran memiliki pandangan yang sama mengenai durasi ideal pemberian ASI. Yang pertama, durasi 2 tahun. Al-Quran memberikan pedoman bahwa masa penyusuan yang sempurna adalah selama 2 tahun penuh. Tertulis dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Hal ini diperkuat lagi dalam Quran surah Luqman ayat 14 yang menyebutkan menyapihnya dalam 2 tahun. Yang kedua, di bagian F, kesesuaian medis. Fakta ini selaras dengan ilmu kedokteran modern yang menyatakan bahwa masa penyusuan yang paling baik bagi tubuh kembang anak adalah sampai usia 2 tahun. Nah, masuk kita di kesimpulan. Berdasarkan uraian yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran telah menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan biologi dan kedokteran, khususnya penciptaan manusia secara sangat mendetail, mulai dari asal-usul sperma, tahapan embrio dari darah hingga tulang, perlindungan dalam rahim, hingga masa penyusuan 2 tahun. Penjelasan ini menjadi penegasan bahwa ayat-ayat Al-Quran sangat ilmiah dan sejalan dengan penemuan sains modern. Demikianlah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin berdiskusi, silakan chat saya di kolom komentar berikut. Saya akan menerima daripada pertanyaan teman-teman. Saya beri waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raja Rianza Pasyahilah Maharaja. Izin kepada presentator, saya ingin bertanya, berdasarkan Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14, jelaskan secara berurutan tahapan proses penciptaan manusia di dalam rahim. Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Repegel Sembiring dari SI6 ingin bertanya, apa istilah yang digunakan Al-Quran untuk menggambarkan rahim ibu sebagai tempat penyimpanan janin? Dan apa makna dari istilah tersebut? Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Hardiansyah Damani. Saya berasal dari kelas SI 6. Saya ingin bertanya nih, bagaimana keselarasan antara anjuran Al-Quran dengan pandangan ilmu kedokteran modern mengenai durasi masa penyusuan atau laktasi? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan pertanyaan kepada saya. Nah, selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan teman saya, Raja, atau pertanyaan yang pertama ya. Penjelasan tentang bagaimana perkembangan manusia berdasarkan Al-Quran Al-Mu'minun ayat 12-14 ya. Oke, saya akan menjelaskan lebih sederhana mungkin ya. Nah, bayangkan proses seperti membangun sebuah rumah secara bertahap. Yang pertama itu, bahan dasarnya yaitu adalah saripati tanah. Awalnya manusia berasal dari istilah atau ekstrak tanah. Nah, yang kedua itu adalah bibit kehidupan atau bisa dibilang adalah nutfah. Bahan dasar tadi menjadi setetes air yaitu mani, dan disimpan di tempat yang sangat aman dan kokoh yaitu rahim ibu. Lanjut ke fase yang ketiga, itu menempel, yang dalam kurungnya adalah segumpalan darah. Air tersebut berubah menjadi gumpalan darah kental yang menempel di dinding rahim. Yang keempat adalah fase mengumpal ya, segumpalan daging, tadi kan segumpalan darah. Nah, segumpalan darah itu berevolusi menjadi segumpalan daging, yaitu disebut dengan fase mengumpal. Tadi adalah fase menempel, sekarang fase mengumpal atau berbentuk, berevolusi lah gampangnya. Gumpalan darah tadi memadat menjadi sepotongan daging, ya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, yang fase kelimanya adalah pembentukan rangka. Nah, dalam gumpalan daging itu berevolusi membentuk sebuah tulang. Di dalam gumpalan daging itu terbentuknya tulang untuk jadi tulang-tulang keras untuk sebagai kerangka. Kalau nggak ada tulang ya ambruk kan semua teman-teman. Nah, lanjut ke fase ke-6 adalah pemasangan otot. Nah, di tulang-tulang yang dibuat tadi nggak mungkin dong hanya tulang aja ya kan. Pasti ada penggeraknya, yaitu adalah otot atau bisa dibilang adalah daging. Nah, lanjut, yaitu adalah penyempurnaan. Terakhir, Allah meniupkan ruh dan menyempurnakan bentuknya menjadi bayi manusia yang utuh, berbeda dengan makhluk lainnya. Nah, jadi intinya itu adalah proses berubahnya dari benda cair yaitu mani, lanjut ke bentuk lunak yaitu darah dan daging, kemudian lanjut prosesnya berevolusi lagi menjadi keras, membentuk kerangka, dari kerangka lalu dibungkus kembali menjadi manusia yang sempurna. Demikianlah daripada kesimpulan dari yang ada di yang tertulis di Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Terima kasih untuk teman Raja yang telah menyampaikan pertanyaannya. Lanjut. Baik, selanjutnya aku akan menjawab pertanyaan dari teman Repengel, yaitu apa istilah yang digunakan Al-Quran untuk menggambarkan rahim ibu sebagai tempat penyimpanan janin dan apa makna dari istilah tersebut. Nah, dalam Al-Quran menggunakan istilah karin makin sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 13 dan Al-Musalat ayat 21. Maknanya adalah tempat yang kokoh, yang seperti saya jelaskan sebelumnya, tempat yang dirancang kokoh dan kuat untuk melindungi daripada air mani, sperma, ovum, sel telur itu yang berkembang biak menjadi seorang manusia. Ini menggambarkan bahwa rahim adalah tempat yang sangat aman, terlindungi, dan stabil bagi janin untuk tumbuh hingga waktu kelahirannya tiba. Yang seperti yang saya katakan tadi, waktu kelahiran akan muncul setelah 9 bulan atau bisa kurang atau bisa lebih tergantung daripada ibunya atau apa bisa dibilangnya, tergantung daripada nasib ibunya. Begitu teman-teman. Sebelumnya terima kasih kepada teman Repenggal yang telah menyampaikan pertanyaannya. Nah, selanjutnya aku akan menjawab dari pertanyaan teman Bayu. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana keselarasan antara ajuran Al-Quran dengan pandangan ilmu kedokteran modern mengenai durasi masa penyusuan? Dalam kurung,
laktasi. Oke. Terdapat keselarasan yang kuat antara keduanya, ya. Menurut Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233, dianjurkan bagi para ibu untuk menyusui anaknya selama 2 tahun penuh jika ingin anaknya sempurna dalam penyusuannya. Nah, menurut medis nih, ilmu kedokteran modern saat ini menyepakati bahwa masa penyusuan yang paling baik dan ideal untuk tumbuh kembang anak adalah sampai usia 2 tahun. Nah, jadi keduanya bisa dikatakan saling mendukung, teman-teman. Di dalam Al-Qur'an katanya 2 tahun penuh. Di medis saat ini pun katanya usia anak sampai 2 tahun sangat worth it untuk disusui oleh ibunya. Demikian. Terima kasih untuk teman Bayu yang telah menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Ayu Andira. Saya dari kelas Sistem Informasi 6. Nah, terima kasih atas paparan yang sangat komprehensif mengenai terkaitan ilmu kedokteran dengan Al-Quran. Setelah mencermati materi tersebut, ada poin fundamental yang menurut saya sangat menarik untuk kita refleksikan bersama. Nah, menurut pendapat saya, pertama, saya sangat terkesan dengan bagaimana Al-Quran menggunakan istilah spesifik seperti alaqah dan mudghah. Dalam perspektif medis, kita tahu bahwa embrio pada tahap awal memang terkait seperti sesuatu yang menempel dan kemudian tampak seperti daging yang dikunyah. Penggunaan diksi ini bukan sekedar puitis, melainkan sebuah deskripsi morfologis yang sangat akurat. Ini membuktikan bahwa dimensi keilmuan Al-Quran tidak akan lekang oleh waktu, bahkan mendahului penemuan mikroskop modern. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dengan pendapat saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karima. Saya di sini ingin menyampaikan pendapat saya mengenai materi yang dibawakan oleh teman saya Jonathan. Pendapat yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai anugerah indera. Seringkali kita menganggap pendengaran dan penglihatan adalah hal yang biasa. Namun, materi tadi mengingatkan kita bahwa ketiga perangkat, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati adalah modalitas utama manusia untuk bertransformasi dari kondisi tidak tahu apa-apa menjadi makhluk yang berilmu. Secara medis, pendengaran adalah indera pertama yang berfungsi sempurna bahkan sejak di dalam rahim. Dan materi ini mempertegaskan mengapa Al-Quran sering mendahulukan penyebutan kata as-sama atau pendengaran sebelum al-abshar atau penglihatan. Pandangan mengenai relevansi sosial ini terdapat pada pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai masa penyusuan 2 tahun. Ini adalah bukti nyata bahwa syariat Islam sangat memperhatikan kesehatan masyarakat. Anjuran 2 tahun ini bukan beban bagi ibu, melainkan hak bagi anak untuk mendapatkan proteksi imunologis dan penumbuhan gizi terbaik dan tidak bisa digantikan oleh pangan manapun. Sekian pendapat dari saya. Oke, telah sampai dalam penghujung daripada presentasi atau pemaparan daripada materiku tentang kilasan materi dari bab 10 buku ajuan kami atau buku pegangan kami daripada mata kuliah tafsir ayat-ayat sains dan teknologi yang berkenaan teman adalah ilmu kedokteran dan kaitannya dengan penciptaan manusia dalam Al-Quran. Demikian, saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam video saya, daripada teman-teman yang bertanya dan teman-teman yang mengajukan daripada pendapatnya. Semoga daripada hasil daripada video ini teman-teman dapat mengambil makna pemanfaatannya. Dan saya mohon maaf jika saya ada mengucapkan atau mengatakan suatu kata yang tidak pantas atau perkataan yang salah dalam penghafalan atau ejaannya. Saya mohon maaf.
dan kedepannya saya akan perbaiki. Dengan demikian saya tutup video saya. Kepada teman-teman saya terima kasih, dan kepada Bapak dosen pengampu kami saya berterima kasih atas bimbingannya selama ini. Dan demikian tugas video saya, and see you next video. Bye bye.